Kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Kepala BPS Suharyanto seperti dikutip dari detik.com menyatakan angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar 11,24%, lulusan SMA 7,95%, lulusan diploma 3 6,02%, dan lulusan universitas 5,89%, SMP 4,80%, dan sekolah dasar sebesar 2,43%. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. 131 juta orang merupakan angkatan kerja, sementara 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Dari 131 juta orang angkatan kerja tersebut, 124 juta orang bekerja sementara 7 orang merupakan pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video di sebelah menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia. Untuk pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dilma Rizky Afriani, NIM 11910623410 dari kelas 4D Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmia SPD MPD. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, serta upaya mengatasi pengangguran. Baiklah, apa itu pengangguran? Pengangguran secara singkat ialah keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi karena jumlah pekerjaan lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini ada 8 jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah jenis pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, bisa jadi karena belum memiliki pekerjaan atau tidak mau bekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya kondisi perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang melakukan keterampilan baru. Yang kelima, pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran ini juga adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin. Yang ketujuh, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim. Yang terakhir, setengah pengangguran. Setengah pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang mempunyai pekerjaan, namun jam pekerjaannya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Penyebab pengangguran di Indonesia. Meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. 2. Rendahnya tingkat pendidikan. 3. Kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. 4. Krisis ekonomi. Yang terakhir, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap perekonomian negara.
Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara. Dampak pengangguran terhadap masyarakat dapat memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidakserataan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan juga memungkinkan terjadinya gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang sedang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang terakhir, upaya mengatasi pengangguran. Upaya mengatasi pengangguran menurut saya ada 3 cara. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan saran dan prasarana memperluaskan produksi, meningkatkan program padat karya. Yang kedua, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota-kota besar. Nah, yang terakhir, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Pengangguran selama pandemi COVID-19, jumlah pengangguran di Indonesia naik 9,7 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan angka pengangguran di Indonesia selama pandemi COVID-19 meningkat dari 4,9% menjadi 7%. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah berhasil menurunkan angka pengangguran menjadi 4,9%. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, usaha yang kita lakukan 5 tahun terakhir menjadi berantakan. Pengangguran naik dari 4,9% menjadi 7% atau 9, juta orang. Peningkatan jumlah pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami seluruh negara di Indonesia. Nah, di masa COVID-19 ini, kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa menaati protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona yang terjadi di negara ini. Semoga pengangguran di Indonesia berkurang, angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, serta cara mengatasi pengangguran. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga yang menonton video ini mendapatkan manfaat tentang pengangguran. Saya Dilma Rizky Afriani mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.